Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Siti Umi Fitriah, guru dari Kota Salatiga, tepatnya guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, mari kita memprediksi sekaligus menjabarkan kisi-kisi dan soal ujian sekolah tahun 2021. Untuk kesempatan kali ini yaitu mapel IPA untuk nomor soal ataupun nomor kisi-kisi nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari langsung saja kita ikuti jalannya penjabaran kisi-kisi. Untuk yang nomor 1, ini ya, saya tidak akan membacakan kompetensi yang diuji atau sampai lingkup materi level kognitif. Saya hanya akan membaca pada indikator soal saja. Di indikator soal di sini nomor 1, disajikan tabel peserta didik mampu menunjukkan pasangan besaran pokok dan satuannya. Jadi yang harus dipelajari itu apa? Cluenya adalah paham tentang besaran pokok dengan satuannya. Nah, besaran pokok itu kan ini ya, dengan satuannya ya. Panjang satuannya meter. Massa satuannya kilogram, waktu sekon, watt arus ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Nah, kita berlatih menjawab soal. Misalkan ada soal seperti ini ya. Perhatikan tabel berikut. Ada nomor, ada besaran, ada satuan. Nah, kemudian soalnya besaran pokok dan satuan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, langsung ya kita jawab ya. Untuk panjang kan meter, berarti ini nomor 1 benar. Waktu sekon, ini nomor 4 juga benar. Sedangkan kecepatan itu bukan besaran pokok, tapi besaran turunan. Dan kuat arus itu satuannya yang benar hanya ampere, bukan miliampere. Berarti jawaban yang paling tepat adalah nomor 1 dan nomor 4. Berarti D ya. Coba kita nyoba soal yang lainnya ya. Di sini sama ada tabel. Kemudian pertanyaannya, besaran pokok, alat ukur, dan satuan dalam sistem internasional atau SI yang benar sesuai dengan tabel ditunjukkan pada nomor. Ya, langsung saja ya. Massa itu alat ukurnya neraca, satuannya kilogram, benar ya. Suhu itu ini ya, termometer, tapi satuannya bukan Celcius tapi Kelvin. Nah, makanya ini yang 2 salah. 3, waktu stopwatch, satuannya sekon atau detik, benar. Berarti 1 dan 3 benar ya. 4, panjang mikrometer skop, milimeter, salah ya, karena panjang itu harusnya alatnya mistar dan satuannya meter. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3 atau B. Soal yang kedua, yaitu indikatornya disajikan ciri-ciri beberapa tumbuhan. Peserta didik mampu mengklasifikasi tumbuhan pada tingkat dikotil atau monokotil dengan benar. Nah, berarti cluenya apa? Memahami ciri dikotil dan monokotil. Nah, ciri dikotil dan monokotil kan seperti ini ya. Monokotil ini dikotil, berkeping 1, berkeping 2. Bunga, mahkota bunga kelipatan 3. Kalau dikotil kelipatannya genap ya, 2, 4, kecuali 5, karena memang 5 ini ikutnya dikotil spesial ya. Sedangkan monokotil hanya 3 atau ganjil. Daun itu jelas monokotil sejajar, dikotil menjari atau menyirip ya. Kalau dilipat jadi 2 sama persis itu namanya menyirip. Kemudian berkas pengangkutnya tersebar. Nah, ini ya, xilem floemnya tersebar di seluruh batang. Kalau dikotil itu tersusun dalam lingkaran pada batang. Jelas sekali bisa dibedakan antara floem dan xilem yang dipisahkan oleh kambium. Kemudian akar. Akarnya untuk monokotil serabut, untuk dikotil adalah akar tunggang ya. Sedangkan embrio pada biji, karena ini agak monokotil 1, kotiledonnya hanya 1 atau daun lembaganya hanya 1. Sedangkan
dikotil mempunyai 2 kotiledon karena memang dikotil itu artinya 2. Ini contohnya kacang tanah dan sebangsanya. Ini contohnya adalah bambu, rumput teki, jagung dan sebagainya. Nah, kita coba masuk ke dalam soal. Yang menunjukkan perbedaan karakter tumbuhan monokotil dan dikotil adalah, nah kita cari. Monokotil berakar tunggang, salah ya. Yang betul adalah berakar serabut dan ini kebalik. A nggak mungkin benar. B, batang monokotil terdapat kambium, salah karena yang punya kambium adalah dikotil. Ya, kebalik juga ini, B salah. C, pada batang monokotil batas antara korteks dan embulur tidak jelas, betul karena tersebar ya. Jaringan pengangkutnya tersebar. Dikotil jelas ya, dipisahkan antara roem silimnya ada kambium dan bentuknya konsentris ya. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan di mahkota bunga monokotil kelipatan 5. Monokotil itu kelipatan 3, dikotil kelipatan 4, 2, 4 dan 5. Ini sebenarnya benar tapi yang ini kan salah, berarti D juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini pembahasannya ya. Jawabannya C. Pembahasannya, perbedaan yang benar antara karakter tumbuhan monokotil dan dikotil pada naskah ini ya adalah ini ya. Pada monokotil batas antara korteks dan embulur tidak jelas, sedangkan pada dikotil sangat jelas. Soal yang lainnya lagi ya. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar. Yang jelas di sini adalah gambar ini adalah ada 2. Kalau nggak dikotil ya monokotil. Sekarang kita cari pertanyaannya. Ciri-ciri organ yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil ditunjukkan oleh gambar nomor. Ini tersusun konsentris, berarti miliknya dikotil. Ini sejajar, miliknya monokotil. Kelipatan 3 miliknya monokotil. Berdaun menyirip miliknya dikotil. Berkas pengangkut tersebar miliknya monokotil. 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelipatan 5 miliknya dikotil. Ciri-ciri organ yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil ditunjukkan oleh nomor dikotil tadi kan nomor 1, nomor 4, nomor 6. 1, 4, 6. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, jawabannya B sesuai yang tertulis ini ya. Ini 1, 4 dan 6. Nomor 3. Disajikan macam-macam zat. Peserta didik mampu menentukan zat yang tergolong unsur. Jadi yang pertanyaan ini sudah jelas sekali dan udah fokus banget ya. Hanya tentang unsur. Nah, kita lihat materi tentang unsur. Unsur itu seperti yang ini ya. Inilah yang disebut dengan unsur, berdiri sendiri, tidak ada temannya ya. Kalsium ini karbon, hidrogen, nitrogen. Bedakan dengan senyawa. Kalau senyawa itu punya temannya ya, air H2O. Karbon dioksida ya, CO2, karbon monoksida CO. Jadi ada temannya dari gabungan dari beberapa unsur itu membentuk senyawa. Sedangkan kalau unsur itu berdiri sendiri. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Perhatikan tabel berikut. Ada CO, ada He, ada H2O, ada NaCl, ada kalsium. Dari data tersebut yang merupakan unsur adalah ya, ini kan ada temannya, tidak berdiri sendiri, berarti He ya, He dan Ca 2 dan 5. Coba kita lihat ya, betul ya, helium dan kalsium, atau nomor 2 dan nomor 5 itu yang disebut unsur. Berarti jawabannya adalah D. Yang lainnya adalah senyawa. Ada soal lagi. Kelompok zat-zat di bawah ini mana yang termasuk unsur? Nah, kita cari ya. Hidrogen memang unsur, tapi udara senyawa. Natrium unsur, karbon unsur, fosfat unsur ya. Na, C, P itu ini B ya jawabannya. Air senyawa, besi unsur, tembaga unsur, tapi airnya kan senyawa, berarti C salah. Alkohol senyawa, air senyawa, minyak senyawa ya. Yang paling benar adalah B ya. B karena natrium, karbon, fosfor semuanya adalah unsur. Ada lagi, diketahui beberapa materi berikut. Air jelas senyawa, salah. B
Besi Fe benar unsur, cuka senyawa, udara senyawa, oksigen unsur, kuningan senyawa. Berarti jawabannya adalah 2 dan 5. Nomor C. Kita lihat, ya betul ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Peserta didik mampu menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer dengan benar. Nah, clue-nya adalah ini. Pengukuran suhu atau konversi suhu. Nah, contoh soal yang pertama di sini ya. Skala yang ditunjukkan termometer Fahrenheit adalah ini kan Celsius. Celsius menunjukkan suhu 50 derajat Celsius. Berapa derajat Fahrenheit? Langsung saja kita hitung. Masukkan ke dalam rumusnya, F sama dengan 9/5 kali 50 derajat Celsius tambah 32, yaitu 122 derajat Fahrenheit. Berarti jawabannya adalah D ya. Sekarang soal selanjutnya. Pada suatu pengukuran suhu air menunjukkan 140 derajat Fahrenheit. Apabila diukur menggunakan termometer Celsius, maka akan menunjukkan nilai kebalikannya yang tadi ya ini ya. Kalau tadi kan dari Celsius ke Fahrenheit, kalau ini dari Fahrenheit ke Celsius. Ya sama ya. Kalau tadi plus, sekarang kita min ya. Celsius sama dengan C per F kali F min 32. Langsung 5/9 kali 140 dikurangi 32. 5/9 kali 108 derajat. Sama dengan 60 derajat. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Disajikan gambar grafik pada proses pemanasan suatu benda. Peserta didik mampu menghitung besarnya kalori yang diperlukan. Nah, clue-nya adalah menghitung kalori pada proses pemanasan. Soal yang pertama. Grafik berikut melukiskan perubahan wujud 2 kg es sehingga menjadi air. Kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es adalah 340.000 Joule per kilogram. Maka kalor yang diperlukan pada proses A sampai B. Ini ya, proses A sampai B adalah kalau seperti ini berarti ada perubahan suhu ya. Kalau BC kan tidak ada perubahan suhu. Karena yang ditanyakan adalah AB, ada perubahan suhu. Nah, berarti rumusnya adalah MC delta T ya. Tadi sudah diketahui masanya 2 kg. Kalor jenisnya adalah 2100 untuk air. Suhunya adalah suhu air dikurangi suhu mula-mula 0 dikurangi 5 sehingga 5 derajat Celcius ya ini ya. Ditanya di sini soalnya 0 derajat Celcius. AB Q sama dengan MC delta T 2 kali 2100 kali 5 sama dengan 4200 kali 5 sama dengan 21.000 Joule. Mohon maaf karena ada suara adzan, kita berhenti sejenak ya. Nanti akan kita lanjutkan. Ya, akan kami lanjutkan ya karena suara adzannya sudah selesai. Untuk pembahasannya yaitu ini ada perubahan suhu ya kalau A menuju B itu, sehingga kita memakai rumus MC delta T ya. Masanya 2 kg, kemudian massa jenis airnya 2100 kali kenaikan suhunya 5 derajat, 4200 kali 5 21.000 Joule, sehingga jawabannya adalah A. Contoh soal yang lainnya yaitu ini ya. Jika kalor jenis esnya ini, kalor jenis airnya ini, kemudian kalor leburnya 340.000 Joule per kilogram, maka pada saat perubahan wujud terjadi diperlukan kalor sebanyak. Maksudnya itu terjadi ini ya, pada saat terjadi perubahan wujud. Yang ditanyakan hanya kalor saat ini. Ini ya,
pada saat Q1 Q2 ya, sehingga Q sama dengan apa? M kali L. Kalau lebur langsung 0,5 kg kali 340.000 Joule per kilogram ini ya, sama dengan 170.000 Joule atau 170 kilojoule. Sekarang soal nomor 6. Disajikan gambar proses memasak air. Peserta didik mampu menjelaskan perpindahan kalor yang terjadi dengan benar. Nah, jadi perpindahan kalor itu apa saja pada saat kita memasak air dengan kompor. Kita lihat ya. Kami contohkan, ini kompor, ini api yang sedang menyala, dan ini adalah panci, dan ini air. Pada air sendiri terjadi konveksi ya, perubahan massa jenis ini bergerak. Ya, konveksi air. Kemudian pada api ini terjadi radiasi karena pancaran sinar. Sedangkan pada gagangnya yang terbuat dari besi ini konduksi ya. Nah, untuk perubahan pengertian konduksi, konveksi dan radiasi sendiri bisa dilihat ya. Nah, memang saat kita memasak air itu terjadi 3 peristiwa: radiasi, konveksi dan konduksi. Ini ya, konduksi perpindahan kalor dalam suatu zat yang tidak diikuti perpindahan partikelnya. Konveksi disertai perpindahan partikel zat terjadi karena perbedaan massa jenis. Radiasi itu pancaran panas ya, seperti itu. Langsung ke contoh soalnya. Nah, ini proses perpindahan kalor secara konveksi disebabkan oleh perbedaan massa jenis ya, C. Kemudian ini contohnya lagi, peralatan memasak pada umumnya menggunakan logam. Alasan penggunaan logam adalah D. Logam lebih mudah menghantarkan kalor. Dan ada satu contoh lagi, kalau kita itu pramuka, ada api unggun ya, itu apa? Pancaran atau radiasi. Sekarang kita ke nomor 7. Peserta didik mampu menjelaskan perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah dengan benar. Jadi kuncinya ya, clue-nya adalah perubahan energi yang terjadi atau perubahan dari energi apa menjadi energi apa. Dan ini perubahan-perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Energi kimia menjadi energi panas, bisa dilihat sendiri ya. Ini. Kemudian energi listrik menjadi energi panas pada solder kompor listrik, energi listrik menjadi energi gerak kipas angin dan sebagainya, energi kimia menjadi energi listrik pada aki, energi listrik menjadi energi cahaya lampu listrik, energi kimia menjadi energi cahaya senter dan sebagainya, energi kimia menjadi energi bunyi radio, baterai dan sebagainya, energi listrik menjadi energi bunyi gitar listrik, radio listrik. Energi gerak menjadi energi listrik PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air dan dinamo. Energi kimia menjadi energi gerak, contohnya adalah mobil dan kendaraan. Contoh soalnya ya. Mobil yang sedang melaju, urutan perubahan energinya apa? Jawabannya C. Energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi kinetik. Ini juga sama ya. Pada kompor ya, itu terjadi energi apa saja, yaitu dari energi kimia, minyak tanah kan menjadi energi panas dan energi cahaya. Soal nomor 8. Disajikan gambar percobaan pernafasan. Peserta didik mampu menunjukkan zat sisa yang dihasilkan pernafasan manusia dengan benar. Padahal clue-nya yang jelas zat sisa yang dihasilkan pernafasan. Nah, macam-macam percobaannya. Yang pertama ini menghembuskan nafas pada kaca. Kemudian air kapur yang tadinya jernih ditiup. Kemudian mengukur ini volume udara paru-paru dengan botol dan baskom ya. Untuk air kapur sendiri ini tadinya bening menjadi ini ya, keruh karena ini CO2 berikatan dengan air kapur menjadi CaCO3 sehingga menjadi keruh. Contoh soalnya ini ya. Percobaan ini orang menghembuskan nafas di kaca. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita menghembuskan ada embun. Embun itu apa? Uap air ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa hembusan nafas mengandung uap air. Uap air tersebut terkondensasi menjadi butiran embun halus. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Disajikan beberapa gambar sistem organ manusia. Peserta didik mampu memilih sistem organ yang tepat dengan pernyataan soal.
Nah, clue-nya adalah menentukan organ penyusun sistem organ. Nah, pada sistem organ itu kan ada banyak pada tubuh manusia, pencernaan, mulut, dan sebagainya ya. Bisa dilihat sendiri, pernafasan, hidung, faring, epiglottis, sampai diafragma, alat gerak, tulang, dan otot. Sistem transportasi, jantung, arteri, vena, kapiler, dan sebagainya. Sistem ekskresi, paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sistem reproduksi, testis, ovarium. Nah, contoh soalnya. Sistem organ tubuh yang berfungsi mengedarkan oksigen yang diperlukan tubuh adalah, nah, kira-kira apa? Ini dia, karena mengedarkan oksigen ya, itu adalah transportasi, yaitu jantung, arteri, vena, kapiler, dan darah ya. Ini darahnya kok kelewatan. Kemudian ada satu lagi, ini sistem organ tubuh yang berfungsi mengolah makanan ya, pasti pencernaan, terdiri dari mulut, gigi, dan seterusnya. Jawabannya B. Soal nomor 10. Disajikan gambar atau skema simbiosis antar makhluk hidup. Peserta didik mampu menjelaskan interaksi makhluk hidup dalam simbiosis. Jadi clue-nya adalah interaksi pada makhluk hidup. Nah, ini contohnya. Interaksi antar makhluk hidup. Bila dalam ekosistem tersebut ular diburu, ular mana ular? Nah, ini apa yang akan diupayakan manusia agar hama tikus tidak mengganggu pertanian? Jawabnya adalah elang ya. Elang dapat menggantikan fungsi ular ya, ini ya, sebagai pengendali populasi tikus. Jawabnya adalah A, menjaga kelestarian elang. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Ada jagung dimakan ulat, sebagian dimakan tikus, ada langsung juga dimakan oleh burung. Burung dimakan elang, elang dimakan, bisa juga dimakan oleh ular ya. Elang itu sudah puncak ya. Nah, pertanyaannya, kemungkinan yang akan terjadi jika populasi tikus menurun karena diburu oleh para petani adalah populasi ini ya, tikus menurun. Populasi ini kan pemakannya kan jadi yang makan kan hanya burung sama ular, tikusnya udah dibasmi, sehingga jagung meningkat, populasi ular menurun. Kenapa ular menurun? Karena ular makan tikus. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sementara pembahasan prediksi KISI dan soal ujian sekolah tahun 2021 nomor 1 sampai dengan nomor 10 saya cukupkan sekian dulu. Nanti di next video kita lanjutkan nomor itu ya, nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.